Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, saya japri saja ke Bang Andi. Saya mau tanya, saya sudah hampir 2 bulan ber-DN, dan selama ber-DN saya belum merasakan apa-apa. Tapi saya hanya sering menangis, menyadari perbuatan dosa-dosa saya yang lalu. Nah, saya hanya memohon ampun kepada Allah. Hampir setiap hari saya memohon ampun. Habis sholat tobat saya ber-DN, tapi tidak terlalu lama, hanya sekitar 20-30 menit. Saya belum merasakan apa-apa. Yang saya mau tanyakan, untuk perubahan di kehidupan saya lebih sering dikucilkan, difitnah. Ada juga hal-hal yang dulu pernah saya lakukan, dosa-dosa yang dulu saya lakukan itu diungkit lagi oleh orang-orang terdekat saya. Saya dijauhi dengan anak saya karena posisi saya sudah bercerai dengan suami setahun yang lalu. Saya akhirnya hanya sendirian, Andi. Juga ya, perekonomian saya menurun, tapi saya tetap sabar. Cuman ada beberapa waktu lalu juga saya sempat putus asa, saya sempat down, saya sampai nggak sholat sehari, saya menangis, saya pokoknya putus asa lah. Tapi setelah itu Allah menyadarkan bahwa saya harus terus berusaha. Saya juga sering mendengar ceramah Bang Andi, itu sangat membantu buat saya. Dan saya mau tanyakan, Bang, kira-kira ini prosesnya apa, Bang? Saya juga sekarang lagi merasakan hal yang sama juga, Bang. Sudah down begitu, Bang. Terima kasih, Bang Andi. Saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silvana sudah berbagi pengalaman. Jadi mengenai perjalanan dalam berzikir nafas itu memang semua orang akan mengalami, kebanyakan ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau betul kita itu mendalami zikir nafas, pasti titik perjalanannya sama, yaitu akan mengalami yang namanya proses bantingan Allah atau pencucian dari Allah. Istilahnya masuk laundry dulu kita ini masih banyak kekotoran diri, masih banyak kita berhala diri ya, masih banyak keakuan diri ya, pokoknya berkaitan sama diri lah. Tapi kita gak bisa melihat sejatinya Allah. Yang kita lihat hanya diriku, atau yang kita akui hanya aku. Allahnya gak ada. Nah, jadi ketika kita mendalami zikir nafas, step pertama itu kita akan memasuki wilayah banyak nangis. Itu betul. Semua yang dulu kita nggak pernah nampak dinampakkan oleh Allah. Salahmu ini, salahmu itu, dosamu ini, dosamu itu dikasih lihat semua. Sehingga kita di situ jadi banyak menangis, yaitu menyesali segala perbuatan di masa silam. Di situ kita merasa betul-betul memohon ampun kepada Allah. Tapi nggak boleh juga terlalu lama. Gak boleh juga terlalu lama menghakimi diri sendiri atau menzolimi diri sendiri. Karena kalau kita terus merasa bersalah, merasa berdosa, merasa hina, merasa kotor, sejatinya kita itu tidak meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ya, kalau kita meyakini Allah itu Maha Pengampun, maka kita tidak stres, tidak memikirkan dosa-dosa. Yang sudah ya sudah, ngapain lagi kita mau pikirkan. Hidup itu bukan masa lalu, hidup itu sekarang, dan juga bukan masa depan. Sekarang ini harus kita perbaiki. Kalau kita sadari di masa silam kita itu banyak salah, ya perbaiki di masa sekarang ya. Jadi yang segala dosa nggak usah dipikirkan. Yang penting kita sekali aja minta ampun kepada Allah. Mohon ampun ya Allah, dan kuatkan aku ya Allah, berikan aku
petunjuk ya Allah. Berikan aku hidayah ya Allah. Minta sama Allah. Biar kita bisa melihat salah dan benar. Biar kita kuat mencegah kemungkaran, kemaksiatan, apa-apa kesalahan di masa lalu ya mudah-mudahan kita kuat, tidak kita ulangi lagi ya. Setelah menjalani proses pengampunan dosa, kita banyak mohon ampun. Di situ baru kita masuk lagi ke tahap pencucian. Jadi Allah bilang, aku sayang sama kamu, tapi sayangnya Allah itu kadang menyakitkan bagi kita ya. Kalau Allah sudah sayang, Allah sudah cinta, Allah tuh nggak mau diduakan ya. Aku ingin lihat cintamu padaku, kata Allah. Benarkah engkau cinta padaku? Kita bilang, benar ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Nah, dikikislah itu hidup kita itu. Apa yang paling kita cintai selama ini, itu yang akan diambil. Kalau kita cinta harta, dibuat miskin kita. Kita cinta kekuasaan, dibuat sakit kita ya. Kita cinta dihormati, dihinakan Allah kita. Apalagi yang paling kita cintai? Kita cinta jabatan, dibuat hancur itu jabatan kita. Kita cinta dihormati, dibuat hina ya. Apalagi kita cinta diri kita serba kuat, dibuat nggak kuat, dibuat lemah. Begitu proses Allah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ya cerminan diri kita sendiri. Makanya kan beda-beda ujian Allah itu. Ada orang yang ketika mulai mendekat kepada Allah langsung sakit dikasih ya. Ketika dia mulai mendekat kepada Allah dikasih sakit. Karena apa? Selama dia sehat, di situ dia merasa aku yang bisa. Akhirnya dibuat lemah sama Allah, bikin sakit. Ada juga orang yang selama ini merasa aku yang bekerja, aku yang berusaha, aku yang cari uang, aku yang semua ini atas usahaku sendiri. Tapi kita nggak pernah membawa atau menyadari itu semua atas kuasa Allah. Akhirnya ketika kita tidak mengakui Allah, dihancurkan rezeki kita, tutup semua pintu rezeki, sempit kan? Ketika sempit, disitulah baru kita tak berdaya. Sudah tak berdaya ya perintahnya apa? Ketika disempitkan itu perintahnya minta. Jadi apapun masalah kita, apapun ujian hidup kita, itu perintahnya disuruh minta ya. Dikasih lemah ya berarti minta kekuatan. Dikasih miskin ya berarti mintalah pertolongan Allah, minta rezeki pada Allah. Jangan kita lagi merasa aku yang cari rezeki. Rezeki itu datang karena usahaku sendiri, jangan. Jadi itu proses pencucian atau pengikisan ya. Ya samalah seperti saya dahulu. Dahulu uang banyak, semua ada, serba bisa. Saya merasa saya cari uang, akhirnya apa? Sombong sama istri, angkuh kita sama istri. Ketika kita dibuat nganggur, dibuat kita nggak punya uang, kebalikannya. Habis kita diajar istri ya kan. Mana uang. Berarti itu kan secara hakikat ya ada azab juga dari Allah, itu ada hukuman dari Allah atas apa? Kesalahan kita di masa lalu. Jadi ya tinggal kita terima. Jadi kalau kenapa ya bang kok ujiannya nggak habis-habis bang? Ada lagi ya, berarti dosa kita belum habis ya. Dosa kita ini belum habis. Kalau udah habis dosa nggak ada lagi tuh sakit, nggak ada lagi perih, nggak ada lagi sedih. Nah tinggal bagaimana kita menjalani aja sekarang. Ketika dikasih kepahitan, keperihan, pencucian, hidup kita dibanting, apalagi ya terpuruk, satu aja yang kita harus prasangka baik.
apa itu bang? Anggap aja Allah sedang mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu. Jadi keperian-keperian itu sebagai penembus dosa kita di masa lalu. Masih untung, ya. Itulah saya bilang masih untung. Sekarang kita langsung dicuci daripada di akhirat dicuci nanti. Lebih nggak ada lagi waktu untuk berbenah, ya kan. Kalau sekarang langsung Allah cuci, langsung Allah balas, masih enak, ya kan. Itu satu, kita merasa sebagai penembus dosa. Itu prasangka baik yang pertama. Prasangka baik yang kedua, di situ Allah hendak menunjukkan kuasanya. Itu aja mindset kita, ya. Pikiran kita itu di situ aja. Misalkan sempit rezeki, ya berarti Allah hendak menunjukkan Dia pemberi rezeki. Makanya kita disuruh minta, ya. Apalagi kita terpuruk, ya, kita dihinakan orang, ya sebenarnya kita di situ minta. Allah lah yang memuliakan seseorang, bukan karena mampu kita bisa jadi mulia. Minta kemuliaan itu kepada Allah, ya. Jadi memang ini nggak main-main. Kalau orang bilang zikir nafas gitu-gitu aja, ya karena belum rasa. Kalau udah rasa ajab memang, ya. Bagi yang sudah betul-betul menjalani, mendalami, pasti nggak jauh beda ceritanya itu. Pertama, pengampunan dosa, ya. Apa? Kita masuk pada wilayah kesadaran, yaitu apa? Sadar akan dosa-dosa kita, kesalahan kita, sehingga di situ kita banyak nangis. Tapi nggak boleh juga terlalu banyak nangis. Nggak boleh juga kita menghukum diri kita sendiri. Allah saja Maha Pengampun kok, ya. Jadi kita minta ampun kepada Allah. Yakin aku ya Allah, dosaku Kau ampuni. Sudah, kok usah dipikirkan. Yang kedua, proses pencucian, ya. Hidup kita dibanting, penuh masalah, banyak yang diambil, ya. Yang dulu ada pada diri kita diambil tuh, dibalikkan sama Allah. Dulunya kuat jadi lemah, dulunya mulia jadi hina, dulunya berlebih jadi kurang. Pokoknya diambil semua satu-satu, ya. Sesuai dengan letak keegoan kita, keakuan kita, kemelekatan kita, itu yang diambil Allah. Ketika kita sudah lepas rasa memiliki, ya Allah, Engkau mau ambil ya Allah. Itulah yang makna innalillahi wa innalillahi roji'un. Sungguhnya dari Allah akan kembali kepada Allah, ya. Itu sebenarnya diri kita sendiri yang ucap, bukan orang lain. Ketika orang itu kehilangan segala sesuatu yang dia miliki, kembali kepada Allah, dia orang lain yang ucap. Sebenarnya bukan orang lain itu yang ucap, kita sendiri yang ucap, karena kita yang miliki, ya. Jadi makna innalillahi itu harus kita betul-betul kita serap itu. Sudah, oke, ya Allah, semua darimu, kembali kepadamu. Aku berserah ya Allah, aku terima ya Allah, ya. Lepas itu, hilangkan rasa sakit kita ketika dia ambil Allah itu. Itulah namanya proses pencucian. Jadi ketika kita sudah melepas, baru Allah akan kembalikan. Nah, itu cepat atau lambatnya tergantung kemelekatan kita. Kalau kita seandainya dibanting Allah tentang rezeki nih misalnya, dulu saya Bang DN, saya nggak mendekat ke Allah, rezeki saya lancar Bang. Ketika saya mendekat, langsung jatuh miskin saya Bang. Berarti kan Allah ambil tuh, biar kita melepas kemelekatan kita pada dunia, pada harta, ya. Itu cepat atau lambatnya tergantung kemelekatan tadi. Kalau cepat kita lepas, ya udah ya Allah, kalau ini darimu, kembali padamu, aku siap. Aku nggak susah hati lagi, aku kembalikan padamu ya Allah. Kalau siap kita cepat melepas kemelekatan diri itu cepat juga Allah balikin, ya. Tapi kalau di hati kita masih berat ya Allah, berat, nah itu ditarik terus pelan-pelan.
sampai kita terbiasa, ya, sampai kita betul-betul menerima. Misalnya kita dulu punya uang, sekarang nggak punya uang. Ketika nggak punya uang kita berontak, nggak menerima, ya kan? Ketika kita nggak menerima itu, ya Allah tarik terus, dibikin terus itu susah terus kita, sampai kita terbiasa nggak punya uang. Kalau sudah terbiasa baru nanti Allah balikin, ya. Di mana letak kecintaan kita, di situ yang akan Allah ambil. Nah, jadi bagi teman-teman yang menjalani zikir nafas dan merasakan proses bantingan pencucian Allah, banyak-banyak sabar, ya. Itu masih harus banyak bersyukurlah kita. Coba kita ingat-ingat sekarang sudah berapa lama proses bantingan itu. Nyatanya kan tetap juga kita masih dibantu oleh Allah, masih juga kita ditolong oleh Allah. Ada-ada saja rezekinya, ada-ada saja pertolongan Allah. Coba kita lihatlah, pasti ada. Walaupun nggak seperti dulu, tapi selalu ada. Di situ bukti bahwa memang Allah itu suruh minta sama Dia. Nah, di situ baru Allah akan kasih, ya. Jadi itu yang dibilang berhala diri itu. Berhala diri itu bukan jin, korin, kodam, ya, bukan itu aja berhala. Berhala itu kemelekatan diri kita. Apa yang lebih kita cintai dibanding Allah, ya. Kalau itu yang kita lebih cintai, itu yang diambil. Jadi tinggal sekarang Bang Andi macam mana? Bang Andi sudah aman? Apa nggak dibanting lagi? Saya pun masih dicelup-celup ini kayak tai celup, ya kan? Diangkat, dicelup lagi, diangkat, dicelup lagi, mengap-mengap juga saya. Karena apa? Bertingkat-tingkat juga proses itu, ya kan? Jadi sama-sama kita belajar, sama-sama kita jalani. Jadi ketika kita susah, jangan lihat susahnya, tapi lihat Allah hendak menolong ketika aku susah. Itu aja mindset kita. Ketika aku nggak ada uang, berarti Allah hendak memberi rezeki dengan pertolongannya, ya. Jadi kita prasangka baik terus. Ketika aku nggak mampu, berarti Allah akan mampukan aku. Ketika aku dihinakan makhluk, berarti Allah akan memuliakanku. Itu aja mindset kita. Jadi yang kita lihat Allah, 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 Allah terus, ya. Jadi untuk teman-temanku yang saat ini sedang dibanting, sedang dicuci, sedang masuk laundry, ya, proses itu namanya. Sampai betul-betul kita lepas yang namanya kemelekatan diri. Gak ada lagi di diri kita udah, ya. Sampai kita terbiasa. Kalau masih belum terbiasa, ya itu cuci terus itu sampai terbiasa. Ya, mudah-mudahan ini menjadi semangat, menjadi obat, ya, bagi yang saat ini sedang dibanting. Sabar. Di situ tanda Allah itu sayang pada kita, ya. Allah ingin nolong kita nih, tapi nggak mungkin Allah mau main tolong-tolong aja kalau tidak ada peristiwa kita itu susah. Nah, ketika kita susah tuh baru kita minta tolong, baru Allah kasih tolong, Allah bantu, Allah berikan pertolongan. Nah, jadi begitu mindset kita seharusnya, ya. Allah hendak menunjukkan kuasanya. Jadi dibuat proses, ya. Ngeri-ngeri sedap, ya. Memang ngeri-ngeri sedap lah. Namanya jalan ketuhanan ini nggak main-main, ya. Berarti kita sudah di jalan yang benar. Jangan pula kita sudah di jalan yang benar karena sandungannya terlalu berat, apalagi ujiannya terlalu berat, di situ kita nggak kuat, kapok, nggak mau lagi aku amalkan DN lah, berat kali ujiannya, nggak sanggup hidupku. Berarti di situ kita sudah kalah, ya. Jalani aja terus. Kalau kita sudah menapaki jalan ketuhanan, untuk teman-temanku memang ujiannya berat, tapi jangan pernah kita berpatah balik, ya. Ada ayatnya itu, janganlah kau kafir setelah kau beriman, kata Allah.
Itu ada ayatnya. Jadi ketika kita sudah mulai beriman, jangan balik lagi, jalani terus. Mau hancur, mau babak belur, mau benjol-benjol, ya berserah aja pada Allah. Yang penting apa? Bersih kita, lebur dosa-dosa kita di masa lalu, ya. Yang penting kemelekatan diri kita lepas, berhala diri kita hancur, itu aja. Jadi untuk teman-temanku semua, banyak-banyak sabar dan banyak-banyak prasangka baik. Lihat saja kasih sayang Allah, pertolongan Allah pasti ada. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.